Disiplin adalah pembeda mana orang yang bekerja besar dan mana orang yang hanya bicara besar. Catat dan garis bawahi pernyataan di bawah ini. Mau sebesar apapun impian yang sudah kamu bangun, tapi jangan berharap itu akan menjadi kenyataan tanpa disiplin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melatih disiplin diri Anda? Atau apakah Anda cuma mengikuti arus? Apakah Anda sudah mantap dengan apa yang Anda jalankan sekarang? Kalau belum, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda merengek dan mengeluh kenapa Anda masih berada di tempat yang sama bertahun-tahun. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak pernah maju-maju. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak mendapatkan momentum dan Anda tidak bisa maju dalam hidup ini. Disiplin diri dimulai dari menguasai pikiran kita dulu. Karena disiplin berawal dari pikiran. Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Jangan bicara pada orang-orang tentang kegagalanmu. Jangan bicara pada orang-orang tentang kemunduranmu. Jangan bicara pada orang-orang tentang kurangnya kesuksesan yang Anda capai. Karena itulah saya akan memberitahu alasan pasti kenapa Anda gagal. Anda gagal karena setiap hari Anda gagal melatih disiplin Anda. Setiap hari Anda gagal untuk berkorban. Anda gagal karena setiap hari Anda gagal membuat rencana. Anda gagal untuk melampaui batas Anda. Anda gagal untuk percaya pada diri Anda sendiri. Jadi, inilah saatnya Anda memikirkan masalah Anda. Ini adalah saat di mana Anda berhenti menyia-nyiakan hari Anda karena ketidakfokusan Anda mengerjakan sesuatu. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima kenyataan bahwa Andalah alasannya. Inilah saatnya bagi Anda untuk mengakui fakta bahwa Andalah yang melatih rasa malas Anda sendiri. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari fakta bahwa Andalah penyebab rasa malas itu makin membesar dalam diri Anda. Andalah yang melatih otot-otot pikiran negatif itu. Andalah yang melatih kenapa diri Anda tidak pernah bisa bergairah. Tapi tenang saja, karena semua orang pernah berada di fase itu, termaksud saya. Kita semua pernah berada di fase yang sama persis seperti apa yang Anda rasakan sekarang. Tapi orang-orang sukses mampu berdamai dengan diri dia sendiri. Mereka menyadari bahwa musuh terbesar adalah diri mereka sendiri. Dan kalau mau berhasil, mereka harus mengalahkan itu. Mereka berdamai dengan diri sendiri dan sadar bahwa bahan utama untuk memegang kendali dari semuanya itu adalah disiplin. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin adalah kekuatan ajaib yang membuat Anda hampir tidak bisa akan dihentikan. Disiplin adalah pusat alam semesta untuk sukses. Disiplin adalah hal yang ada di dalam diri dan Anda bisa melakukannya di luar diri Anda. Itu artinya ketika teman-teman Anda meminta Anda untuk berkumpul dan Anda mengatakan tidak, karena kamu lagi sibuk untuk berusaha keras terhadap apa yang lagi kamu kerjakan. Kamu berani mengorbankan kesenangan kamu demi menempatkan dirimu pada kemenangan dalam hidupmu. Zig Ziglar pernah berkata, saat Anda melakukan sesuatu, Anda harus melakukannya. Saat Anda harus melakukannya, harinya akan tiba. Ketika Anda dapat melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan, Anda akan melakukan. Lihatlah, tanpa disiplin diri, sukses bukanlah hal yang mungkin. Titik. Jadi, saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak ketika begitu banyak orang lain mengatakan iya? Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus bekerja ketika begitu banyak teman Anda lagi bermain? Saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus maju ketika begitu banyak orang berhenti? Dan saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus berjuang ketika begitu banyak orang lain menyerah? Karena jika Anda menjawab ya untuk semua pertanyaan itu, Anda sedang melakukan perjalanan untuk menjalani kehidupan yang Anda impikan. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai melatih disiplin Anda.
Jangan ada alasan, jangan banyak bicara. Mulai dari hari ini dan seterusnya, berjanjilah untuk fokus dan disiplin. Memang akan ada hari-hari suram di mana Anda sangat ingin menyerah dan Anda sangat ingin berhenti. Tapi dengarkan kawan, berhenti bukanlah pilihan. Jadi bangun dan lakukan saja. Karena ketika Anda memaksakan diri untuk melakukan itu dan Anda sudah memulainya, Anda akan kagum. Karena tiba-tiba Anda memiliki energi yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Terkadang Anda harus menipu diri Anda sendiri dan mengatakan, saya hanya menghabiskan waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Dan ketika Anda mulai, tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Anda tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tapi Anda juga merasakan sensasi kebanggaan dan pencapaian yang luar biasa. Saya ingin Anda pahami itu. Anda tidak akan selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi, Anda harus memaksakan diri untuk disiplin. Karena mereka yang tidak disiplin membiarkan suasana hati mereka, nafsu makan, semangat, dan godaan itu mendominasi hidup mereka. Tapi itu bukan kita, itu bukan kamu. Kamu harus mengerti bahwa dengan disiplin diri, semua hal menjadi mungkin. Kamu harus mengerti, pemimpin yang hebat selalu memiliki disiplin yang tinggi. Kamu harus mengerti bahwa seorang wirausahawan hebat selalu memiliki disiplin. Dan sekarang kamu juga harus mengerti bahwa juara yang hebat dilalui dengan disiplin yang luar biasa. Kobe Bryant pernah berkata, saya tidak bisa mengerti dengan orang malas karena kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Saya tidak pernah mengerti dengan orang malas dan saya tidak mau peduli dengan mereka. Kobe Bryant memahami bahwa di tengah mewujudkan impian apapun, tujuan apapun, atau kesuksesan apapun yang akan membuahkan hasil, ada hal kecil yang kita sebut disiplin. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bawah menjadi rata-rata. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari rata-rata menjadi orang yang bagus. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bagus menjadi hebat. Dan dengan disiplin juga, Anda akan beralih dari orang yang hebat menjadi orang yang fenomenal. Semua kesuksesan dimulai dari disiplin diri. Ini dimulai dari diri Anda. Abraham Lincoln pernah berkata, disiplin adalah memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang paling Anda inginkan. Anda hanya punya 2 pilihan, menderita sakit karena disiplin atau menderita sakit karena rasa penyesalan. Semua pilihan berada dalam tangan Anda. Terima kasih. Mendengar kata disiplin, kayaknya kata itu adalah sebuah kata yang sangat menyeramkan dalam pikiran kita. Apalagi untuk anak-anak sekarang. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, dengan disiplin justru akan mengganggu kesenangan-kesenangan yang ada pada diri mereka sekarang. Ada benarnya juga apabila cara pandang kita memandang dalam kacamata jangka pendek. Karena kesenangan-kesenangan yang dimaksud adalah kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Tapi sebenarnya, menurut Stephen Covey, disiplin itu justru membebaskan, bukan mengekang. Sebagai contoh, kalau kita sekarang belajar bahasa Inggris, yang pastinya dalam proses belajar tersebut membutuhkan waktu dan disiplin. Di masa yang akan datang, justru bahasa Inggrismu itulah yang akan membuatmu bebas ngobrol dengan semua orang di seluruh dunia ini, tanpa batas. Jika hari ini kita disiplin dengan pola makan, kedepannya kita akan bebas dari penyakit dan obesitas, serta lebih gampang bergaul karena kita lebih percaya diri pastinya. Kita lebih sehat daripada temanmu yang tidak menjaga pola makan. Dan sekarang, mungkin dia sudah terkena penyakit diabetes. Bukan cuma itu, orang-orang yang disiplin, itu hidupnya lebih gampang. Karena keteraturan-keteraturan yang dia buat. Misalnya, dia disiplin bangun subuh. Pada saat ke kantor jam 7, dia pasti lebih santai. Bisa sarapan dulu, mengingat-ingat apa yang harus dikerjakan. Jadi, pada saat dia ke kantor, dia lebih maksimal dalam pekerjaannya. Dan yang pasti, dia lebih prepare. Anda tahu rumus keberuntungan? Keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Orang disiplin akan lebih gampang bertemu dengan nasib baik dan keberuntungan. Orang yang gak disiplin, yang tidur dan bangun semaunya,
Ketika bangun pagi mau ke kantor, semuanya serba buru-buru. Kalau orang Jawa bilang kemerungsung. Dan apa yang terjadi dengan orang yang suka buru-buru? Dia lupa sarapan. Bahkan ke kantor nggak mandi, bajunya mungkin belum disetrika. Dan pada saat dia ke kantor, dia datang sebagai orang yang tidak siap kerja. Banyak orang yang mungkin menganggap disiplin ini sebagai sesuatu yang mengikat dan membatasi kebebasan. Namun, sebenarnya disiplin itu bukan pembatas, melainkan justru sebagai alat yang akan membebaskan kita. Disiplin sangat membantu kita untuk menjadi manusia mandiri dan kita dengan gampang sekali memegang kendali kehidupan. Disiplin itu butuh energi, tapi malas juga butuh energi. Dan ternyata, menurut penelitian, energi yang dikeluarkan saat kita malas itu lebih besar daripada energi yang kita keluarkan pada saat kita disiplin. Orang yang jarang berolahraga akan lebih sulit bangkit dari tempat tidurnya ketimbang orang yang memang sudah terbiasa berolahraga. Mereka akan dengan gampang bangun dan kemudian mereka berlari. Suatu aktivitas jika sudah menjadi habit keseharian itu akan lebih mudah mengerjakannya karena aktivitas itu berjalan secara autopilot. Seperti dulu waktu kita berada di bangku sekolah, kita bangun jam 5, lalu pergi mandi, bersiap-siap sarapan, dan akhirnya kita berangkat ke sekolah. Kita melakukannya seakan-akan proses tersebut berjalan secara autopilot, dan bagi kita semuanya jadi biasa aja, nggak ada yang susah. Di satu sisi memang ada keterpaksaan di situ. Kenapa? Karena kalau kita terlambat masuk sekolah, kita akan dihukum. Namun, hal itulah yang akhirnya membuat aktivitas pagi kita menjadi sangat biasa. Dan ternyata, membiasakan sesuatu secara disiplin agar menjadi habit sangat mungkin untuk menghabiskan energi yang lebih sedikit daripada hanya bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia sangat mudah bosan. Dan yang pasti benar-benar menghabiskan energi. Berbeda dengan orang yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan dengan gampang menentukan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Belajar menguasai disiplin memang tidak mudah karena harus membangun kebiasaan baik agar terbiasa disiplin. Tapi kalau kita mau sukses, nggak ada kata lain. Kita kudu wajib mesti harus disiplin. Karena tidak ada orang yang ahli, profesional, dan sukses di bidangnya itu bukan orang yang disiplin. Benar nggak? Orang yang disiplin itu akan lebih dihormati banyak orang karena dia menghargai waktu. Meskipun terkadang sulit untuk mengontrol kebiasaan kita untuk menunda sesuatu. Tapi disiplin dapat dipelajari melalui hal-hal yang kecil. Untuk menjadi disiplin itu butuh konsistensi untuk mengendalikan tindakan, perasaan, dan emosi kita. Misalnya saat bekerja, kita pasti memiliki aturan jam masuk dalam kerjaan yang harus kita patuhi. Maka disiplinlah untuk berangkat lebih awal. Bagi mereka yang belum disiplin, coba praktekkan langkah-langkah sederhana ini. Karena di mana-mana, langkah pertama selalu akan terasa berat. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Yang satu, mulailah dari target-target yang kecil dulu. Nggak usah yang besar-besar, cukup dengan hal-hal yang kecil. Misalnya, minum air putih rutin 8 gelas per hari. Atau berani nggak kita untuk nggak megang handphone 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun. Atau hal-hal kecil yang lainnya. Menabung mungkin, berhenti merokok mungkin, dan sebagainya. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, percaya deh, hidupmu 1 langkah lebih baik daripada teman-temanmu. Karena langkah-langkah kecil tadi. Yang kedua, tetapkan prioritas. Saat aktivitas padat, rasanya memang semua pekerjaan pengen kita lakukan. Bukan karena itu penting, kita pengen menyelesaikannya secara cepat. Tapi tidak semua hal dapat dilakukan secara bersamaan. Yang pada akhirnya, jika kita gagal menyelesaikan tugas, rasa malas dan rasa menyerah pasti akan datang. Alangkah baiknya kita menetapkan prioritas dan menyelesaikan hal-hal yang terpenting dulu. Selain membantu meringankan pekerjaan, belajar mengatur prioritas juga membuatmu lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, ciptakan satu kebiasaan baru. Memperoleh disiplin diri dan berusaha menanamkan kebiasaan baru adalah cara yang paling efektif. Fokus untuk melakukan satu hal secara konsisten dan kuasai disiplin diri dengan mengingat tujuan tersebut. Misalnya, kita ingin menciptakan kebiasaan membaca, maka cobalah untuk menetapkan target minimal membaca 1 halaman buku per hari. Mulailah dari langkah kecil. Pada akhirnya, pikiran dan perilaku akan berubah menjadi disiplin karena kebiasaan tersebut. Yang keempat, berlatih dengan tekun. Disiplin adalah sikap yang dibangun dan dipelajari. Untuk itu, kita harus mulai belajar dengan tekun, melakukan satu hal di satu tempat. Misalnya, bangun pagi setiap hari
atau tekun belajar mempelajari hal baru. Dan ingat, lakukan setiap hari secara fokus. Disiplin membutuhkan pengulangan yang hingga akhirnya melekat menjadi sikap. Saat sudah berhasil tekun, cobalah untuk menambah list kegiatan yang harus ditekuni. Yang kelima, hindari gangguan-gangguan. Menghindari gangguan adalah hal yang paling penting dalam melatih disiplin. Misalnya, kamu terganggu dengan televisi dan ponsel, maka hindarilah dua benda tersebut saat melakukan kegiatan lain. Langkah ini merupakan langkah kecil yang nyatanya berpengaruh pada proses melatih disiplin. Ketika kita disiplin, kita dapat mengatur waktu lebih efisien. Kita lebih memiliki banyak waktu untuk menjalani hidup secara sadar. Disiplin memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, yang pada gilirannya membuat kita merasa lebih bebas daripada terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan. Disiplin itu membantu kita mengatasi godaan dan kebiasaan buruk. Ketika kita mampu mengendalikan diri, kita tidak akan terjebak dalam kebiasaan yang merugikan. Dan itu akan membuat kita jauh lebih kuat dan independen dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang positif untuk diri kita sendiri. Akhirnya, disiplin membebaskan kita dari kebingungan dan kekacauan. Dengan mengikuti aturan dan rutinitas, kita dapat menjalani hidup dengan lebih terstruktur dan lebih baik. Sebagai hasilnya, disiplin bukan pembatas, melainkan sebuah alat untuk membantu kita mencapai potensi tertinggi dalam hidup kita. Disiplin itu membebaskan, bukan mengekang, karena disiplin yang dikerjakan atas kemauan sendiri adalah sebuah kemerdekaan sejati. Terima kasih. Sakushu Yoshinobu Miyamoto Mura Ronin Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi adalah pendekar samurai terhebat sepanjang sejarah Jepang. Diriwayatkan bahwa Miyamoto pernah melalui duel sebanyak 61 kali tak terkalahkan dan memulai pertarungan pertamanya di usia yang ke-13 melawan seorang samurai berpengalaman dan dia menang. Dia terkenal unik saat itu karena hanya dialah yang memakai dua pedang saat bertarung. Tapi kenapa Miyamoto begitu sangat terkenal sampai saat ini? Itu karena dia bukan hanya sebagai seorang pendekar samurai, tapi Miyamoto juga dikenal sebagai seorang seniman dan filosof. Dalam perjalanan hidupnya yang dia lakukan sendiri, dia mencari makna hidup dan menulisnya dalam buku perang dan filsafat. Dan karya-karyanya itu menjadi acuan untuk orang-orang yang ingin hidup fokus dan disiplin. Seminggu sebelum meninggal, pada tahun 1645, Miyamoto menuliskan 21 prinsip yang disebut Dokodo. Prinsip itu adalah rangkuman dari perjalanan hidup dia sebagai seorang pendekar samurai yang hebat, yang dikenal jujur dan disiplin. Banyak hal hidup yang bisa kita pelajari dari perjalanan Miyamoto Musashi. Tapi di video kali ini, izinkan saya untuk belajar bagaimana disiplinnya seorang Miyamoto sehingga dia menjadi seorang manusia yang bebas, sangat dihargai, dihormati dan disegani. Karena memang di era sekarang ini banyak orang hebat tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kurangnya disiplin diri. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu Anda untuk menemukan diri Anda dengan versi yang paling disiplin yang Anda punya. Ada 4 ajaran Miyamoto tentang kedisiplinan. Yang pertama, ada harga yang harus dibayar. Miyamoto mengatakan, jangan mencari kesenangan demi diri sendiri. Pada tahun-tahun akhir di abad 16, Miyamoto yang menjalankan misi sebagai seorang pendekar pedang terhebat, dia berkelana dan bahkan tinggal di tempat yang paling gelap dan paling menakutkan. Tidak mengherankan jika seseorang bertemu dengannya di tengah hutan dalam sepinya malam dan hanya ditemani oleh pedangnya. Miyamoto tahu bahwa kehebatan ada harganya dan dia harus membayarnya, tidak peduli seberapa mahal harga kehebatan tersebut. Sejak usia muda, dia mengorbankan semua keinginan dan semua kenyamanan. Dia fokus pada apa yang dia inginkan dan tetap setia pada jalan yang dia pilih. Dia berpendapat bahwa rumah yang nyaman, makan yang enak, dan semua harta benda akan mengganggu dia untuk mengejar keinginan menjadi seorang pendekar pedang nomor 1. Saat ini, di dunia ini, selalu menggoda kita dengan banyak kesenangan bagi orang-orang.
Akan tetapi, banyak yang tidak punya nilai. Dan menurut banyak orang hebat dalam sejarah umat manusia, hidup yang memiliki makna adalah hal sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia. Di era sekarang ini, kita gampang sekali mengakses kesenangan dan kebahagiaan yang semu. Bahkan, ada sebagian orang sudah di level kecanduan. Kita hanya perlu mengeluarkan ponsel dari kantong kita, dan semua kesenangan ada di situ. Kita bisa beli barang yang kita inginkan hanya dengan satu klik. Kita bisa menonton semua yang kita mau tiap hari. Kita bukannya makin lepas, justru makin kesini makin kecanduan. Miyamoto berhasil menemukan makna dengan melawan kesenangan-kesenangan semu dengan prinsip habiskan waktu untuk hal-hal yang berguna pada saat yang tepat. Dia tahu untuk mencapai hal-hal gampang di masa yang akan datang, dia hanya perlu melakukan hal-hal sulit di masa sekarang. Tapi kalau dia melakukan hal-hal gampang di masa sekarang, bersiaplah untuk menjalani kehidupan yang sulit di masa yang akan datang. Yang kedua, fokus pada satu bidang. Miyamoto berkata, berlatihlah dengan kesadaran pada satu cara, maka Anda akan mengetahuinya 1000. Fokus pada satu hal dan perluas wawasan Anda di dalamnya. Miyamoto mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang master pedang nomor 1 di Jepang. Ketika dia muda, dia berlatih dari senja hingga terbitnya fajar. Dia berlatih dengan tekun dan selalu mendorong dia untuk melampaui batasan-batasan. Bahkan, dia meninggalkan kampung halamannya saat dia masih berusia 15 atau 16 tahun untuk berkelilingi negara dan belajar dari master-master pedang terbaik dan untuk menantang petarung-petarung yang memiliki reputasi untuk berduel. Sebuah pencarian yang luar biasa tidak akan pernah membuat dia gagal dan kalah. Miyamoto tidak takut pada siapapun. Kegilaannya tidak ada bandingannya. Keterampilannya juga tidak ada duanya. Metodenya sangat dikenal dan ditakuti. Dan meskipun Miyamoto hanya mempelajari satu seni pedang saja, dia tahu bagaimana mengekspresikan ribuan cara di dalamnya. Saat ini, kita hidup di dunia di mana kita dihujani dengan kemungkinan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sesuatu yang harus kita hargai dan akui. Jadi, mungkin orang berpikir bahwa cepat atau lambat dia akan menemukan peluang yang tepat, selaras dengan aspirasi dan jalannya sendiri. Dan pada akhirnya, semua orang akan terpenuhi untuk mencapai impiannya. Tetapi, kenyataan untuk menemukan peluang tidak semudah itu. Karena begitu banyaknya peluang di depan mata, justru kita bingung untuk memutuskan. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menjadi ahli dalam semua hal, sehingga mereka melompat dari satu bidang ke bidang yang lainnya. Tetapi, mereka tidak memiliki kesabaran untuk fokus untuk mencapai tingkat pemahaman yang mendalam pada bidang tersebut. Dan pada akhirnya, mereka meninggalkan bidang tersebut dan berpindah ke bidang yang lainnya. Mereka menjadi depresi, dan mereka bertanya-tanya, kenapa mereka tidak pernah mencapai level yang mereka inginkan? Dan saat itu, mereka mulai berpindah ke bidang yang lainnya. Dan begitu terus sampai sekarang. Jadi, yang bisa kita pelajari adalah ketika Anda mencoba bidang yang berbeda, peluang yang berbeda, tanpa benar-benar memahami dan memberi diri Anda waktu untuk memahaminya, Anda tidak akan benar-benar mendapatkan manfaat dari bidang tersebut. Seperti Miyamoto, kita perlu memberi waktu dan ruang kepada diri kita untuk benar-benar memahami apa yang ada di tangan kita dan mulailah melatihnya. Selalu ada kebisingan dari luar untuk menggoda Anda untuk melihat hal-hal baru. Belajarlah dari Miyamoto. Dia hanya fokus untuk menguasai pedang saja dan dia tidak tergoda untuk menguasai alat perang yang lainnya. Dia percaya dengan fokus dan disiplin yang tinggi akan ada keindahan di dalamnya. Miyamoto berpindah bidang menjadi seorang penulis dan filosof setelah dia menamatkan semua pelajaran pedangnya. Artinya, boleh pindah ke bidang yang lainnya, tapi dengan catatan setelah Anda menjadi master dalam bidang yang Anda geluti sekarang. Yang ketiga, tetaplah fokus apapun yang terjadi. Miyamoto berkata, jangan pernah menyimpang dari apa yang sudah Anda terapkan. Tidak seperti banyak orang berstatus tinggi dalam masyarakat. Miyamoto
tidak mengejar untuk menikmati keuntungan dalam kehidupan yang baik. Dia terlahir dari keluarga yang terpandang. Dia bisa saja tinggal di sana, makan enak, tidur yang nyaman. Tetapi dia pergi pada usia yang masih sangat muda untuk menghadapi hal-hal yang dia tidak ketahui dan untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Jalan yang dipilih Miyamoto Musashi adalah jalan pedang. Dia mendedikasikan sepenuhnya untuk melampaui segalanya, termaksud hidup dan mati. Sekarang, tingkat komitmen mereka yang menempuh jalan kesatria dapat dianggap ekstrim jika dilihat dari sudut pandang barat modern. Dewasa ini, komitmen sejati itu jarang terlihat karena kebanyakan dari kita adalah konsumen dari masyarakat yang suka membuang-buang waktu beralih dari kesenangan ke kesenangan berikutnya. Alih-alih memilih jalan pengorbanan dan pengekangan yang lebih sulit untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Bahkan jika tujuan yang lebih tinggi ini bisa menjadi kualitas hidup dan kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Tetapi, tetap saja, jika kita benar-benar ingin menyelesaikan sesuatu, kita harus berkomitmen sampai tingkat tertentu. Sulit untuk menyelesaikan pekerjaan serius jika kita tidak mendedikasikan diri kita. Ini berlaku juga untuk bisnis, hubungan, proyek kreatif, atau jalan spiritual. Kehidupan Miyamoto Musashi adalah kesaksian tentang apa yang kita bisa capai jika kita sepenuhnya dengan sepenuh hati berkomitmen pada satu tujuan. Dalam kasus Miyamoto Musashi adalah master dalam bidang pedang. Miyamoto bertarung 61 kali duel dan banyak diantaranya sampai mati dan dia memenangkan semuanya. Selanjutnya, dia meninggalkan warisan selama berabad-abad yang akan datang. Dan dia adalah manusia terhormat hingga hari ini. Nomor 4, hiduplah dengan integritas dan pertahankan kehormatan Anda. Miyamoto mengatakan, kamu boleh meninggalkan tubuhmu sendiri, tapi kamu harus menjaga kehormatanmu. Filosofi Miyamoto Musashi, Bushido, adalah landasan dari kode etik yang diikuti oleh para samurai. Bushido adalah serangkaian kebajikan yang mungkin diikuti seseorang untuk kehidupan yang bermoral dan mulia dalam kehidupannya. Filosofi Bushido memiliki 7 unsur utama: integritas, rasa hormat, keberanian, kehormatan, kasih sayang, kejujuran, dan kesetiaan. Bushido adalah kehormatan. Kehormatan adalah perekat di antara semua kebaikan. Kehormatan adalah harga diri. Dan ketika Anda menghargai diri Anda membawa diri Anda dengan kejujuran dan integritas. Kehormatan adalah membela apa yang benar. Jika Anda berada dalam situasi seperti ini, Anda tidak menghindar, malah sebaliknya, bertindaklah dengan berani. Kehormatan berarti tidak menginjak-injak orang yang lemah. Dan ketika kita berada dalam posisi yang kuat, kita punya belas kasih yang kuat. Dan yang terakhir, kehormatan siap mempertaruhkan segalanya untuk menjaga martabat sampai titik darah penghabisan. Ketika kehormatan dan disiplin bersatu, maka tidak akan ada yang mengalahkan Anda. Hidup terhormat dan hidup dalam disiplin adalah obat untuk keserakahan, ketamakan, dan keegoisan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Maka 100 pertempuran yang ada di depan, kamu tidak akan terkalahkan. Lao Tse. Musuh yang paling besar dalam setiap orang adalah rasa malas yang ada dalam dirinya. Banyak target yang tidak tercapai, banyak rencana yang tidak dieksekusi, banyak kesempatan untuk bertemu dengan peluang hilang begitu saja hanya karena kita malas. Rasa malas ini taruhannya masa depan loh. Rasa malas adalah kemenangan sekarang, tapi pasti akan jadi kekalahan di masa yang akan datang. Buya Hamka berkata, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Kita semua setuju bahwa untuk mengejar sukses, mengejar mimpi, kita harus jauh-jauh dari rasa malas. Namun, tidak bisa dipungkiri,
Rasa malas, atau yang sering kita sebut dengan istilah mager, seringkali kita alami dan sulit kita hindari. Faktor mood dan suasana hati seringkali menjadi alasan kita untuk memaklumi munculnya rasa malas. Dan akhirnya, kita tidak mencoba dan pasrah melawan rasa malas tersebut. Faktanya, peneliti mengatakan bahwa kurangnya motivasi akibat dari rasa malas ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis, bukan hanya sekedar sikap dan kebiasaan, ataupun suasana hati dan lingkungan. Menurut informasi yang didapat melalui Life Science, sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian dengan menggunakan magnetic resonance imaging, alat yang menunjukkan gambaran belahan otak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area premotor pada otak akan menyala, dan titik lain di otak akan mengendalikan gerakan tubuh yang akan menjadi aktif. Area premotor adalah area otak yang penting karena menuntun gerakan kita dan mengendalikan otot besar dan proksima dalam tubuh. Pada orang yang malas, area premotor pada otak itu tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan proksima dalam tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah tindakan yang tidak efektif pada orang malas. Sehingga muncullah rasa malas untuk bergerak, lelah, lemas, karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan untuk bergerak. Jurnal Cerebral Cortex yang diterbitkan oleh Oxford Academy pada tahun 2012 melakukan sebuah studi dan menemukan bahwa tingkat dopamin di otak juga dapat berdampak pada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Tingkat dopamin itu akan memberikan dampak yang berbeda di berbagai area otak. Peneliti menemukan bahwa para pekerja keras memiliki dopamin yang lebih banyak di dua area otak yang memainkan peranan penting dalam penghargaan dan motivasi. Dalam British Journal of Sport Medicine, Dr. Richard Weiler mengatakan bahwa kemalasan harus mulai dikategorikan sebagai penyakit. Malas berkepanjangan berdampak pada penyakit yang berbahaya seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa malas adalah sumber penyakit. Oleh karena itu, harus segera diatasi dan dicarikan solusinya. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michael Tringto, menyebutkan bahwa pola hidup sehat dengan melakukan gaya hidup aktif dan berolahraga adalah kunci dari melawan semua kemalasan. Namun, banyak yang masih belum paham mengenai nutrisi dan kesadaran untuk rutin berolahraga. Rasa malas bisa juga disebabkan karena masalah malnutrisi. Menurut Dr. Michael Tringto, malnutrisi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga berbicara tentang komposisi asupan-asupan bahan-bahan nutrisi yang tidak tepat. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rasa malas berawal dari kebiasaan hidup yang salah. Yang pertama, melewatkan waktu sarapan. Misalnya, kamu melewatkan waktu sarapan sehingga rasa lapar muncul lebih besar ketika jam makan siang. Dan kamu terdorong untuk makan menu berkarbohidrat tinggi dalam porsi besar. Alhasil, kandungan gula dalam darah melonjak drastis yang berdampak pada terhambatnya kerja neuron oreksin dalam hipotalamus otak yang bertugas untuk menjaga kamu tetap terjaga dan fokus. Tidak heran kalau setelah makan siang, kamu akan merasa ngantuk dan malas berkegiatan. Yang kedua, makan sebelum tidur. Mengkonsumsi makan dan makanan manis atau berkarbohidrat tinggi sebelum tidur juga bisa berdampak buruk. Masuknya gula akan membuat tubuh memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon insulin. Oleh insulin, semua gula yang ada dalam darah dimasukkan ke sel otot, hati, dan ke dalam lemak. Alhasil, gula darah menjadi drop, sehingga otak memerintahkan tubuh memproduksi hormon yang bisa membuat tidur kamu tidak nyenyak dan bangun dalam kondisi yang tidak segar,
pegal-pegal, dan malas. Yang ketiga, pola diet yang salah. Tubuh tidak bersemangat juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola diet, seperti tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Harapannya, dengan absennya karbohidrat, tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi. Padahal, tubuh lebih suka menguras persediaan glikogen daripada membakar lemak. Ditambah lagi, untuk setiap 1 kilogram glikogen yang hilang terbakar, tubuh kita akan kehilangan 3 kilogram air yang diikat oleh glikogen tersebut. Tidak heran kalau para pelaku diet jenis ini selalu terlihat lemas dan kurang berenergi. Rasa malas berbanding lurus dengan produktivitas yang menurun. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan tersebut dengan cara. Yang pertama, tetapkan target yang bisa dicapai. Rasa malas bisa disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ini bisa Anda atasi dengan menetapkan target dan tujuan. Meski begitu, target yang tidak realistis malah akan membuat Anda kewalahan. Akibatnya, ini akan memadamkan semangat dan keinginan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Selalu usahakan untuk menempatkan target yang lebih kecil dan bisa diukur sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini dipercaya sebagai salah satu cara untuk melawan malas. Yang kedua, jangan terlalu perfeksionis. Sebuah analisis dalam Psychological Bulletin yang dibuat pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa mahasiswa kian mengalami peningkatan perfeksionisme selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan ini menjadikan anak muda lebih kompetitif. Ini sebabnya mereka menjadi kritis pada diri sendiri. Bahkan, tidak jarang perfeksionisme menyebabkan depresi dan rasa malas dalam tingkat yang tinggi. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak melulu berekspektasi terlalu tinggi dalam menjalankan aktivitas. Mengincar kesempurnaan malah bisa memadamkan semangat Anda saat menemui masalah yang tidak kunjung usai. Yang ketiga, susunlah rencana kegiatan. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas ialah dengan menyusun rencana. Dalam mencapai target, rencana tidak kalah penting dari niat dan semangat. Bersikap realistis dengan melihat semua kemampuan dan waktu yang kita miliki sangat penting untuk memenuhi sebuah target. Menyusun rencana akan memberikan kita arahan dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama saat menghadapi rintangan sepanjang proses berlangsung. Yang keempat, hargai setiap prosesnya. Jika kita berhasil mencapai target-target kecil dalam rencana kita, hargailah usaha itu dengan merayakannya, walaupun hanya dalam tindakan-tindakan kecil. Misalnya, ucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Cara ini akan membantu meningkatkan motivasi dan melawan rasa malas, sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam jangka yang panjang. Yang kelima, minta bantuan orang lain. Cara lain untuk menghilangkan rasa malas, yaitu dengan meminta bantuan orang lain. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan ketika kita menemui hambatan. Sebagai contoh, meminta bantuan rekan kerja kita bisa jadi sebenarnya penting dalam membangun hubungan dan meningkatkan motivasi Anda. Selain itu, melihat hasil dari sudut pandang orang lain juga dapat membuat kinerja kita menjadi lebih bagus. Yang keenam, penuhi asupan makanan sumber energi. Selain metode di atas, perbaikan gaya hidup juga membantu kita untuk melawan rasa malas. Konsumsi makanan protein tinggi dapat meningkatkan energi dan menjaga kadar gula menjadi tetap stabil. Ini sekaligus membuat Anda menjaga aktivitas setiap hari. Beberapa asupan makanan tersebut antara lain telur, dada ayam, daging sapi, susu, keju, yogurt, pisang, tahu, dan tempe. Di samping itu, hindari pula asupan makanan tinggi gula dan lemak. Jenis makanan ini cenderung lambat dicerna dan memicu lonjakan gula darah. Yang ketujuh, berolahragalah yang rutin. Tanpa kita sadari, olahraga yang rutin adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa malas. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Cobalah menyempatkan beberapa menit dalam sehari untuk berolahraga, seperti berjalan kaki atau bersepeda untuk melawan kemalasan tersebut. Kunci utama dari menghilangkan rasa malas ini adalah dari diri sendiri. Jika Anda kekurangan motivasi dan tidak berusaha, tentu pekerjaan tidak ada yang selesai.
Oleh sebab itu, upayakanlah untuk tetap menjaga semangat supaya tidak turun dan tetap fokus untuk menjalani prosesnya. Jadi, jangan sepelekan rasa malas yang muncul ya. Pahami betul tubuh kamu, apa yang kamu konsumsi, dan gaya hidup kamu. Terapkan gaya hidup yang sehat untuk terhindar dari rasa malas, dan akhirnya proses mengejar mimpi kamu bisa menjadi lancar. Ayo bergerak sekarang, waktu berjalan terus, jangan sampai nantinya kita menyesal. Karena 1000 langkah di depan sana dimulai dari langkah pertama yang Anda buat hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kamu hanya punya satu kali kesempatan hidup. Hidupmu hanya sekali. Mengapa menunggu? Mengapa tidak memulai dari sekarang? Tidak masalah bagaimana situasimu sekarang. Tidak masalah dengan ketidaksempurnaanmu sekarang. Tidak masalah seberapa buruk keadaan yang menimpamu. Tidak masalah dengan kekuranganmu. Tidak ada yang masalah. Suatu hari nanti, kita pasti mati. Kamu tidak akan pernah ada lagi di dunia ini. Mengapa tidak melakukannya saja? Mengapa tidak selesaikan semuanya sekarang juga? Sadari potensi terbaikmu. Mengapa tidak melakukannya sekarang? Karena dijamin, bila kamu tidak melakukannya sekarang, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah memulai. Dan kebanyakan orang yang tidak pernah melangkah, tidak akan sempat memulai impian mereka. Mereka terlalu takut. Tapi, mereka tidak menyadari bahwa setiap hari bila kita tidak melakukannya, kita akan semakin dekat dengan kematian. Apakah kamu rela mati tanpa meningkatkan potensimu? Tanpa menjalani kehidupan yang kamu impikan? Jika jawabannya tidak, maka kamu harus bergegas sekarang juga. Bukan besok atau lusa, sekarang juga. Suatu pekerjaan tidak akan pernah selesai jika kita tidak pernah memulai. Menunda adalah penghambat, bahkan pemutus jalan menuju kesuksesan. Ketika kamu berkata akan melakukan perbuatan itu besok, maka hari besok tidak akan pernah datang. Jangan menunda setiap langkah yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Menunda untuk melakukan sesuatu yang baik adalah memperpanjang kehidupan yang gelisah dan penuh keluhan. Menunda melakukan pekerjaan hari ini, itu hanya akan dapat menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Ketika kita menunda, justru kita banyak kehilangan kesempatan berharga. Jadi jangan pernah menunda hal-hal yang bisa kamu lakukan segera. Karena ketika kamu menunda, sebetulnya kamu lagi meremehkan waktu. Kamu mungkin bisa menunda dan menunggu, tapi waktu tidak pernah menunggu. Gagal sekali bukanlah alasan untuk berhenti. Seperti banyak jalan menuju Roma, pasti banyak alternatif menuju mimpimu. Makanya, menyerah setelah tersandung sekali itu haram hukumnya. Kejarlah targetmu, persiapkan proyekmu, lalu mulailah. Kamu tidak mau menjadi yang biasa-biasa saja, bukan? Kamu pasti ingin menjadi lebih baik daripada orang lain. Lakukanlah sekarang dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Kebanyakan orang tidak akan bisa seperti itu. Jangan jatuh dalam perangkap kebanyakan orang. Mereka merasa nyaman, mereka santai, mereka merasa puas dengan kehidupan yang sebenarnya tidak mereka inginkan, tapi rasanya nyaman dan mudah. Kamu pasti tidak menginginkannya, karena kamu menginginkan kehidupan yang lebih dari biasa-biasa saja. Kehidupan yang luar biasa jauh melampaui ekspektasi kebanyakan orang. Jika kamu menginginkannya, maka kamu harus bergegas dari sekarang. Berdirilah dan bergeraklah. Sukses itu sekarang, bukan nanti. Jangan banyak menunda, berjuanglah untuk hari ini. Karena teori tidak pernah cukup, kemauan juga tidak pernah cukup. Kita harus melakukannya. 1000 teori akan kalah dengan satu aksi nyata. Jangan menunda, lakukanlah sekarang, atau kamu akan menyesal.